Halo semua, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas Mushoku Tensei season yang kedua episode yang ke-14. Sebelum langkah kepada videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, mohon bantuannya dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian share agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua nantinya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Kemarin kita potong yaitu si Rudy dan juga si Gizi akan menyelamatkan para manusia binatang itu dari para manusia yang menyerang desa atau wilayahnya. Di sini Rudy langsung datang dari tebing yang sangat tinggi kemudian turun ke bawah. Kemudian Gizi kembali bertanya, apa yang harus kita lakukan, senior? Rudy mengatakan, itu sudah jelas bukan? Kita harus mematikan apinya terlebih dahulu. Gizi berkata, tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba Rudy menurunkan hujan dari langit, teman-teman. Dan semua apinya jadi mati, teman-teman. Kemudian Gizi dengan terkejutnya mengatakan, wow, hanya seperti itu, senior. Dan semua apinya langsung padam. Aku sanggup mencium lagi karena hujan itu, kata manusia binatang itu. Kemudian Rudy memerintahkan kepada Gizi, Gizi, pimpin mereka ke rute pelarian. Siap, kata Gizi. Tiba-tiba orang yang telah menculik Rudy dan juga Gizi yang dimasukkan ke dalam penjara sebelumnya, teman-teman ya. Dia langsung menghunuskan pedangnya kepada para manusia yang menyerang daerah manusia binatang itu. Kemudian dia mengatakan, kau para perampok, kenapa kau menargetkan penduduk binatang kami? Apa yang sudah kami lakukan padamu? Kemudian Rudy mengatakan dalam hatinya, itu pria binatang yang menculik aku. Rudy lanjut berkata kembali dalam hatinya, aku berpikir dan juga pernah mengingat suara ini di suatu tempat, tapi di mana, kata Rudy. Tiba-tiba si manusia binatang yang melancarkan serangan pedangnya kemudian tendangan kepada para manusia itu. Tiba-tiba kakinya ditusuk, teman-teman. Rudy melihat orang yang menusuk kakinya itu pernah dia kenal dan juga temui sebelumnya. Kemudian dia mengatakan, para manusia itu mengatakan, akan aku bunuh kau sekarang juga. Dia menghunus pedangnya ke manusia binatang yang ototnya gede itu, teman-teman. Rudy langsung melancarkan serangan seperti kristal ke arah orang itu. Oh, kenapa kau ada di sini? Kata orang itu. Dan ternyata manusia yang menyerang wilayah manusia binatang itu adalah Garus, teman-teman. Di sini dia kaget melihat Rudy yang tiba-tiba ada di hadapannya, kemudian melancarkan serangannya. Kemudian orang yang tubuhnya besar itu mengatakan kepada Rudy, kau bagaimana kau bisa keluar dari penjara itu? Rudy mengatakan, akan kujelaskan nanti, tapi untuk sekarang mundurlah untuk sementara waktu. Aku akan menghadapinya. Rudy kemudian melancarkan serangan kristalnya kembali, teman-teman. Mungkin ini seperti serangannya waktu menyelamatkan si Eris. Semacam kristal yang berbentuk coklat atau keabu-abuan. Kemudian Rudy kembali bertanya kepada si Garus, Garus, bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di sini? Rudy melemparkan dengan sihirnya. Kau meminta kami untuk bebaskan barang dagangan. Itu adalah anak-anak binatang, benarkan? Kata Rudy. Kemudian, kenapa kau datang untuk mengambil mereka kembali? Garus berkata, akan kukatakan padamu sebagai hadiah untukmu ke neraka. Kau tahu kan, kalau perdagangan merupakan pendapatan paling banyak bagi kami penyelundup. Dan di antara semua penjualan anak-anak binatang, manusia binatang itu harganya tinggi dan cepat terjual. Nah, di sini sepertinya Garus memanfaatkan Rudy untuk membebaskan dagangan atau barang jualan itu, yang ternyata itu merupakan anak-anak dari manusia binatang. Kemudian dia akan mengambilnya kembali dengan sangat mudah, kemudian dia menjualnya kembali, teman-teman. Begitulah maksud dan tujuan dari si Garus ini. Rudy mengatakan, kau benar-benar manusia sampah. Aku tidak bisa menghadapinya untuk waktu yang lama, kata Rudy. Karena orang ini mungkin pengguna gaya Dewa Utara, aku punya kesulitan melawan itu. Di sisi lain, mata sihirku belum mampu menghadapinya dan juga membaca satu langkah ke depan karena dia sangat cepat, kata Rudy. Kemudian Garus mengatakan, aku sampah, bagaimana denganmu? Baumu sama sepertiku, kata si Garus. Bagaimanapun dengan itu, penjinak. Kenapa kau tidak bergabung denganku? Banyak keuntungan dari hasil ini, bukan? Rudy kembali mengingat yaitu kerajaan bangsawan si Eris, yaitu kakeknya si Saurus. Berbicara tentang bangsawan seperti Saurus, beberapa dari manusia binatang di sini punya keadaannya sendiri, kata si Saurus. Orang-orang itu mengeluarkan banyak seperti idiot untuk membeli manusia binatang, kata si Garus. Rudy juga mengingat perkataan para manusia binatang yang perempuan itu, teman-teman. Mereka pernah berkata kepada Rudy, aku senang untuk bekerja dengan Boreas.
Kadang dia membelai kami dan itu terasa pelecehan seksual, kata orang-orang atau para manusia binatang itu. Kemudian Garus kembali tertawa. Kau bisa hidup enak seperti ini karena kesesatan mereka yang aneh. Kau tahu itu penjinak, sambil tertawa. Tiba-tiba Rudy langsung melancarkan serangannya kepada si Garus. Kemudian Garus juga melancarkan serangannya, teman-teman. Pedangnya hampir saja mengenai kepala dari si Rudy. Pertarungan ini sepertinya 11-12, teman-teman. 12 untuk si Garus, tapi 11 untuk si Rudy karena dia belum mampu menggunakan sepenuh kekuatan dari matanya itu. Kemudian Rudy kembali mengingat perkataan si manusia binatang di kerajaannya si Eris, yaitu Saurus adalah sesat. Itu benar, tapi kau tahu Rudy, bekerja di sini lebih baik daripada menjadi budak di tempat lain. Aku sangat senang tentang itu, kata para manusia binatang yang cewek-cewek itu, teman-teman. Kemudian Garus melanjutkan, di sana manusia binatang terselamatkan karena terpilih oleh dia. Kemudian Rudy langsung melancarkan serangan selanjutnya. Kau tidak tahu apapun tentang hal itu. Jadi jangan seenaknya rendahkan kami dan juga para manusia binatang. Sepertinya sihir dari si Rudy ini mampu membelah tanah, teman-teman. Tapi sayang sekali kekuatan pedang dari si Garus mampu menembus pertahanan dari si Rudy. Garus kemudian melancarkan serangan pedangnya. Kemudian dia langsung membenturkan kepalanya dengan kepala si Rudy. Sampai si Rudy kepalanya berdarah, teman-teman. Tiba-tiba Rudy langsung pingsan di tempat sambil dipegangi oleh si Kisi. Kemudian Rudy langsung tersadar, teman-teman. Ada sesuatu yang hangat dalam hati si Rudy. Seseorang mengelus kepalaku dengan lembut. Siapa? Dan di mana ini? Kemudian Rudy tiba-tiba kaget melihat Eris yang ada di hadapannya. Dan ternyata Rudy tidur di pangkuannya si Eris, teman-teman. Eris dengan muka cemasnya memanggil nama si Rudy. Rudius, terima kasih dan syukurlah kau sudah bangun. Ya, kata si Rudy. Kau tidak boleh bergerak dulu, kata si Eris. Nah, di sini sepertinya si Eris bercakap-cakap dengan si Rudy yang baru bangun, teman-teman. Di mana kita? Dan kenapa aku tidur di pangkuannya? Di sini adalah desa manusia binatang, kata Eris, di hutan agung. Mereka bilang padaku, kau dan penyelundup saling memukul satu sama lain. Rudy mengatakan, itu benar, Garus dan penyelundup itu, dia sudah ditangani oleh petugas di Zanpor. Kau dan Roger, bagaimana kau ada di sini? Roger sedang bicara dengan kepala prajurit manusia binatang. Eris melanjutkan, tapi itu tidak penting sama sekali. Eris tiba-tiba menangis, teman-teman. Kemudian Eris mengatakan, aku sangat cemas tentangmu, Rudy. Aku menunggu dan menunggu, tapi kalian berdua tidak kunjung kembali, kata si Eris. Jadi, aku langsung saja bertemu dengan Roger, dan setelah kami mengantarkan anak-anak ke hutan agung. Di sana aku juga menemukanmu penuh luka dan tidak sadarkan diri. Eris tambah menangis, teman-teman. Apa yang akan kulakukan jika kau pergi, Rudy? Kemudian Rudy memegang tangan si Eris. Oh, romantis sekali, teman-teman ya. Aku minta maaf, kata si Rudy. Aku pergi tanpa memberitahu padamu, karena aku tidak ingin membuatmu khawatir. Tapi ini malah ternyata sebaliknya. Aku minta maaf, lain kali aku tidak akan pergi tanpa memberitahumu, kata si Rudy. Kemudian Rudy kembali mengatakan, Eris, kau sangat berharga untukku. Aku tidak akan sembunyikan apapun dari orang yang berharga untukku. Eris dengan muka malunya, teman-teman. Wah, sepertinya si Eris akan menjadi istri yang ketiga dari si Rudy, teman-teman. Kemudian Eris mengatakan, kenapa kau tidak menggunakan sihirmu untuk memulihkan dirimu sendiri sekarang? Kemudian Rudy mengatakan, aku masih tidak bisa bergerak. Jadi, tidak apa-apa aku seperti ini, bukan? Aku tidak ingin membuang pemandangan yang bagus, hehe, kata si Rudy. Nah, sebetulnya di sini ada yang dibicarakan oleh si Roger dan juga si manusia binatang yang gede badannya itu, teman-teman ya. Dia mengatakan kepada Roger, aku menganggapnya sebagai seorang penyelundup awalnya. Dia benar-benar membuat aku marah, jadi aku hajar saja dia. Jangan keluar batas, kata si Roger. Pindah kembali ke Eris dan juga si Rudy. Aku sangat mencari para manusia binatang itu, kata si Eris. Anak-anak manusia binatang itu sangat imut. Aku ingin mengelus kepala mereka, kata si Eris. Aku akan membuat kenangan bagus di sini. Saat kita kembali, kita akan menyombongkan itu dan memberitahukan itu kepada kakek. Kemudian Rudy mengatakan, itu benar. Tapi Rudy mengingat kembali. Saat kita kembali, Saurus dan yang lain harusnya terjebak oleh bencana gaib juga. Dan juga beberapa persoalan ini, yaitu dengan para manusia binatang.
Kemudian pindah scene di Istana Asura Ruang Tahta. Sepertinya di sini Sauros berbuat kesalahan sebelumnya, teman-teman, soal para manusia binatang itu yang dia jadikan sebagai budaknya. Kemudian orang-orang di Istana Asura ini mengatakan, bagaimana kau akan tanggung jawab untuk insiden Vitoa? Ini bukan sesuatu yang bisa kau bereskan dengan uang, bukan? Wahai pemimpin dari Vitoa, Sauros Boreas Greirat. Kemudian Raja dari Istana Asura Ruang Tahta mengatakan, tenang, kalian sedang berhadapan dengan Raja atau ada di hadapan Raja, Lord Darius. Sekarang, tidak perlu untuk menyalahkan dia juga. Dia sudah menaruh segenap usahanya di balik upaya pemulihan, benar bukan? Upaya tulusnya sepatutnya dikenal dan juga dihargai. Tapi, dengan tertawa, dia mengatakan, tidak cukup, kata si Lord Darius ini. Seperti yang dikatakan mereka, melakukan itu saja masih tidak cukup, Sauros. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Kemudian, Sauros Greirat mengatakan, atau neneknya, kakeknya si Eris, teman-teman ya. Dia mengatakan, aku tahu untuk hancurnya Vitoa, aku akan bertanggung jawab dengan nyawaku. Kemudian prajurit dari Darius mengatakan, jadi dia bilang, apakah engkau tidak mendengar itu yang mulia? Rajanya mengatakan, aku mengerti. Mulai saat ini, pemimpin saat ini dari Vitoa, Sauros Boreas Greirat dibebaskan dari bebannya. Dan itu artinya, dia akan dieksekusi segera mungkin. Kemudian kakeknya si Eris tiba-tiba diikat, teman-teman ya, dan dia siap dihukum pancung. Kemudian prajurit mengatakan, sekarang anggota keluarga dari Boreas yang lain tidak akan dilecehkan oleh mereka para bangsawan lain. Bagus sekali Tuan Sauros. Aku percaya pembangunan ulang Vitoa akan segera dan juga sesuai dengan harapan oleh kepala keluarga Boreas selanjutnya. Meskipun sedikit, aku Darius berjanji akan membantu semua yang aku bisa. Sauros sempat berkata, kau sungguh manusia sampah. Kemudian kakeknya Eris yaitu Sauros mengingat si Eris, teman-teman. Eris cucuku yang paling tercinta dan aku sayangi. Di mana kau? Sekarang apa yang sedang kau lakukan sekarang? Berikanlah kebahagiaan dan tolong semoga kau bisa temukan kebahagiaan itu, kata Sauros Greirat. Di sini Sauros Greirat pun kepalanya dipenggal, teman-teman. Nah, kita cukupkan sampai di episode yang ke-14 ini, teman-teman ya. Kita akan lanjut di episode ke-15 nantinya, yaitu di next video. Sebelum admin tutup video ini, jangan lupa dukungannya, bantuannya dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian share agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua. See you next time, see you next video, bye-bye.